Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Waduh, payah. Bos, selamat pagi, Bos. Wah, ada siap, Bos? Ya. Bos sebelah sana tuh. Ayo, ke sini. Ayo di sini dong. Ya. Bilangnya. Coba. Ya. Wah, sehat ya? Sehat. Apa sih yang nggak sehat buat Kang Dede? Wah, harus sehat semuanya. Harus sehat. Ini, Pak, kan waktu itu kantor regional Jabarnya menjanjikan mau bertemu dengan dengan Pak Dadan. Kemudian waktu itu janji Jumat, kemudian dia bilang alasan ada rencana kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan, habis itu nggak ada kabar lagi. Artinya kan proses bagaimana berkomunikasi, mencari solusi para pihak duduk bersama kan tidak ada jalan kan, ruangnya tidak diberikan. Karena ruangnya tidak diberikan, ya udah diperselisihkan saja menurut saya. Siap. Gitu, padahal ya. Siap, Pak. Tapi dengan catatan, Pak Dadangnya harus firm betul-betul. Iya, Pak. Di perselisihannya bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, Bapak Dadang tidak melakukan. Betul. Gitu. Tapi terlepas dari apapun, Kang Deddy, saya sudah lihat beberapa berkas, saya sudah baca cepat. Yang pertama memang surat keputusan direksi tentang pemberhentian. Saya pikir itu didasarkan suatu pertimbangan yang semena-mena. Disebutkan bahwa pertimbangan dalam SK itu bahwa Pak Dadang ini melakukan penggelapan. Itu poin nomor 1. Oh, melakukan Penggelapan. Ya? Itu sudah menuduh dong, Pak. Nah makanya saya katakan Bisa dipidanakan nggak kali? ya, itulah yang makanya kita sedang kaji. Nah, apakah direksi PT Pos ini sudah bisa menjadi hakim? Apakah dia punya kewenangan? Ada bukti nggak? Ya kan? Dadang menggelapkan. Ya, makanya kita akan tanya apakah ada putusan pengadilan yang Menyatakan Pak Dadang bersalah melakukan penggelapan. Nah, itu jadi dasar dari SK ini saja sudah saya pikir cukup amburadul ya. Sudah cukup amburadul. Ya, artinya sudah ya apa namanya? Menjolimi lah ya. Orang. Menjolimi orang itu tegas kita katakan menjolimi orang. Nah, di samping itu juga bahwa alasan Pak Dadang ini meninggalkan tempat kerja pada pukul 15.30 kan alasan yang mengada-ngada. Saya pikir kalau pada saat itu Pak Dadang keluar kantor tanpa ada pamit atau apa, saya pikir kan tidak harus PHK. Betul kan? Jadi terus yang berikutnya itu alasannya katanya Pak Dadang ini menyebarkan hoaks ya segala macam. Nah, ini kan juga kan suatu tuduhan pidana yang serius. Nah, ya kita juga akan pertanyakan ya. Jadi di dalam hal ini sebenarnya direksi PT Pos ini sudah melakukan pencemaran nama baik Pak Dadang dengan menyatakan di dalam SK-nya itu Pak Dadang ini melakukan penggelapan dan penyebaran hoaks. Nah, ini tuduhan yang serius sekali nih ya. Ini mungkin Pos dengar, ini nggak main-main. Terus yang kedua, Kang Deddy, saya ngelihat proses PHK ini sudah amburadul. Jadi memang perusahaan itu punya hak untuk mempunyai aturan mengeluarkan mem-PHK seseorang dengan alasan mendesak. Tapi PP kita, peraturan pemerintah kita juga mengatur prosedurnya, Pak. Ya, jadi tadi saya sudah periksa bahwa ternyata Pak Dadang ini di awal sudah menolak PHK itu. Nah, seharusnya keputusan direksi itu tidak bisa serta-merta berlaku. Kenapa? Undang-undang peraturan apabila pekerja menolak harus ini dulu.
Ya, jadi dalam hal ini direksi PT Pos mengatakan bahwa ini sudah di PHK. Ya ini, apalagi kita lihat kan ada saran dari Disnaker Kabupaten Majalengka Untuk dipekerjakan kembali. Nah, jadi dengan adanya saran ini berarti memang dari awal yang prosedur yang dilakukan oleh Pak Dadang itu sudah benar. Beliau melawan, ya, ada mediasi. Nah, seharusnya ini Pak Dadang ini memang harusnya ada di kantor pos hari ini, Pak. Harusnya hari ini. Karena putusan Itu anjuran dari tripartit ya, ya, tripartit Dinas Tenaga Kerja Majalengkanya dianjurkan untuk dipekerjakan kembali. Dan SK direksi itu pemberhentian itu tidak serta-merta berlaku. Sebab Cacat hukum. Satu, mencatat material, ya, penyebab pertimbangan tadi, dan juga cacat formil. Prosedurnya udah diacak-acak. artinya kan kalau memberhentikan Pak Dadang karena penggelapan, harusnya Pak Dadang itu diberhentikan karena putusan pengadilan. Ya, dan itu biasanya undang-undang memberikan waktu 6 bulan. Ya, berikan 6 bulan. Tidak di PHK. Menunggu 6 bulan. Nanti kalau misalnya putusan pengadilan tidak terbukti, harus dipekerjakan kembali. Nah, kalau terbukti, boleh Berhentikan. Berhentikan. Ini belum terbukti langsung berhentikan. Kalau pertimbangan karena Pak Dadang 2 tahun 94 menandatangani kesanggupan untuk tidak melakukan perbuatan kesalahan lagi. Saya pikir hukum ketenaga kerjaan itu mengatur batas sanksi, Bang Deddy. Ya, contoh saja surat peringatan itu dibatasi maksimal 6 bulan. Misalnya 1 Januari Pak Dadang ini diberikan SP1. Kemudian 1 Juli dia melakukan kesalahan lagi. Itu tidak SP2, harus kembali ke SP1. SP1 lagi. Karena tanggal 31 Juni sudah selesai itu SP1-nya. Sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa, jadi nggak mungkin nggak ada. Dan saya lihat SK pencatatan itu nggak ada arah sana. Ya, jadi ini kejadian tahun 2023 yang mereka ungkapkan, dan satu tuduhan yang serius yang harus kita mintakan kepada PT Pos untuk dibuktikan benar nggak Pak Dadang ini melakukan penggelapan. Itu tuduhan yang serius. Ya, itu yang kita akan Dan itu tuduhan penggelapan itu menjadi putusan hukum menjadi putusan yang dikeluarkan oleh direksi yang menyatakan Pak Dadang penggelapan. Sedangkan bukti Pak Dadang penggelapannya belum ada. Tidak ada. Karena penggelapan itu harus dinyatakan oleh pengadilan. Putusan Laporan polisi aja tidak ada, kan? Tidak ada. Nah, saya juga agak bingung mengapa kebijakan PT Pos ini ya langsung bisa menerima keterangan sepihak tanpa ada, saya tidak melihat ada upaya dari PT Pos ini melindungi Pak Dadang sebagai karyawannya. Tidak ada, gitu loh. Ya, artinya bahwa entah apa alasan PT Pos ya, bahwa memang kejadian ini diambil sebagai jalan untuk mengeluarkan Pak Dadang. Itu yang kita akan karena di dalam suatu keputusan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat, Kang Deddy. Ya, saya lihat tersuratnya ada, tapi yang tersiratnya ya dalam keputusan itu pasti ada yang tersurat, ada yang tersirat. Karena itu dari satu rangkaian. Ya, jadi inilah yang nanti kita akan pertanyakan, Bang Deddy, dan nanti juga mohon arahan. Kalau saya sih punya rencana besok pagi saya akan bikinkan surat kuasa Majalengka, dan kemudian Senin saya akan coba langsung ke Bandung. Kalau memang tidak ada niat baik, Langsung ke Bandung ke PT Pos. ya ke regional, karena yang mengeluarkan ini sepertinya regional atas nama direksi. Ya, Yang nana tangannya regional. direksi. Direksi. Berarti Jakarta. Ya, enggak, cukup di Bandung. Oh, di Bandung. Direksi. Atas nama direksi. Direksi. Regional atas nama direksi. Putusannya putusan dari regional, Ya. tapi atas nama direksi. Keputusan direksi soalnya.
Ya saya pikir kita tunggu aja. Kang Deddy nanti niat baik daripada PT Pos, tapi ini saya pikir sih kita harap tidak terjadi. Ada aspek pidana nggak yang dilakukan seseorang memberikan pernyataan secara tertulis dalam bentuk keputusan yang menuliskan dasar pidana bagi seseorang yang pidananya tidak pernah ada? Ya itu yang kita akan pertegas di dalam case ini. Karena apa? Pertimbangan Pak Dadang ini diberikan hukuman pemecatan adalah karena penggelapan. Itu paling utama. Artinya Pak Dadang berhak melaporkan ke polisi? Berhak. Ya, jadi ini sudah pencemaran nama baik dengan bukti otentik lagi ya, berupa keputusan direksi. Jadi saya pikir tidak ada ya, misalnya seseorang dibilang menggelapkan, ya itu harus ada putusan pengadilan Pak. Dan undang-undang sebenarnya peraturan mengatur loh, untuk karyawan itu kalau dia dilaporkan atas pidana itu ada begini. Ya, ini saya pikir cacat material dan cacat formil. Ya, prosedur ditabrak-tabrak ini. Saya pikir ini udah terlalu, lah ya. Direksi PT Pos ya memang inilah yang menjadi perhatian Kang Deddy nanti jadi gubernur, bahwa banyak rakyat kecil kita ya yang diperlakukan seperti ini. Ya kami Kang Deddy siap mengawal semua masyarakat kecil yang terjolimi ini ya, karena ada kasus lain sebenarnya di pos ini. Ada seorang pimpinan dulu yang jabatan cukup tinggi, mempunyai kasus asusila, tapi hukumannya hanya mutasi. Ada itu? Ada itu, dan ini juga nanti kita akan sampaikan ke media secara besar-besaran. Oh, ada Jadi itu? jadi ada Terjadi di perbedaan. mana? Ada terjadi pada saat itu di Brebes. Oh, Bapak yang nanganin? Bukan, kita dapat dari media bahwa ternyata perbedaan perlakuan ini Ada. Ya, jadi ini juga harus menjadi suatu koreksi. Tapi itu terjadi. Yang disebut dengan asusilanya itu ada bukti? Ada pemberitaan medianya. Oh, pemberitaan media. Ada pemberitaan media. Dan nanti kita akan ungkapkan siapa orangnya. Tapi dimutasi? Dimutasi saja. Hukumannya hanya mutasi? Mutasi saja. Oh. Kalau Pak Dadang hukumannya? Langsung pecat tanpa ada bukti bahwa Pak Dadang melakukan penggelapan. Ya, jadi kita akan segera pikirkan aspek pidananya untuk Pak Dadang melaporkan. Tuduhan ini sebenarnya tuduhan, jangan kita lihat bahwa ini hanya masalah PHK, bahwa tuduhan Pak Dadang ini menggelapkan itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang kita nggak mau. Harus Jadi dibersihkan. Pak Dadang diberhentikan oleh PT Pos karena melakukan penggelapan uang. Penggelapan uang, THR itu. Artinya Pak Dadang sudah mewariskan sebuah citra buruk bagi dirinya. Dia diberhentikan karena melakukan kejahatan. Ya. Ini serius sekali nih. Jadi ini yang belum selama ini Menyangkut terungkap. kehormatan. Menyangkut kehormatan martabat diri dan keluarga. Ya, Dan citra diri. betul. Ya, ini yang belum terungkap sama sekali, bahwa ternyata tuduhan itu begitu kejam. Jadi ya, tuduhannya begitu kejam. Ya, kalau saya juga banyak terjun di dunia HRD juga. Kalau kita mengatakan seseorang itu melakukan penggelapan, ya itu harus perbuatan tertangkap tangan. Tidak perlu, dan orangnya mengakui. Tapi kan yang dipersoalkan bahwa keputusan mereka ini tahun 2024 ya, Januari ya 2024 ya, atas kasus beberapa yang tidak ada tertangkap tangan di sini. Tidak ada kaitannya Tidak dengan ada. peristiwa itu. Ya, Jadi langkah hukumnya adalah hari Senin Bapak menyampaikan somasi ya, menyampaikan somasi ke PT Pos PT Regional Jawa Barat. Somasi terhadap putusan perusahaan yang memberhentikan Pak Dadang. ya, kami akan tinjau dari aspek material dan
formilnya. Apabila somasinya tidak digubris, Ya udah, perusahaan kita tidak akan- mencabut, kita maka ada akan- dua implikasi. Ya, Yang pertama adalah Kita- laporan polisi polisi. karena melakukan fitnah, nah, pencemaran nama baik Dan kedua- secara tertulis. ya, Yang kedua adalah gugatan ke PHI. PHI. Jadi ini saya pikir suatu langkah bijak yang kita harapkan Kang Deddy supaya adanya perbaikan hukum kepada para pegawai-pegawai kecil. Gitu. Jadi satu sisi PT Pos berargumentasi melindungi pelanggan, Ya, tetapi PT Pos tidak melindungi pegawai. pegawainya. Ya, jadi saya tadi tanya Pak Dadang, pada saat itu kalau Bapak diproses, Bapak siap-siap. Ya, Jadi kalaupun nanti PT Pos ingin membuktikan Pak Dadang pidana, Pak Dadangnya dilaporin, nggak apa-apa. Pak Dadang malah Pak Dadang justru siap senang ya. nggak? Siap, Pak. dilaporin polisi siap. Siap, Bapak. Dari dulu juga siap. Dan itu ditantang dari dulu sebenarnya Dari dulu, untuk Pak. membuktikan Sudah bahwa disidik tanda tangannya. Iya. Ya. Dulu. Ya, Harusnya memang PT Posnya laporin Pak Dadang. iya. Kalau memang ada bukti kuat adanya penggelapan. Iya. Tapi kan dari segi korban sendiri kan Ya mau ada bukti kuat, mau tidak ada bukti kuat, ya laporin Laporin. aja. Daripada mengambil keputusan tidak ada dasar hukum. hukum. Gitu. Pak Dadangnya nanti kalau misalnya PT Pos ya udah saya proses Anda. Kalau Anda melaporkan saya karena tuduhannya pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kan itu ya. Ya. Berarti Pak Dadang saya laporin aja Nggak apa-apa. kalau PT Pos. Karena memang Anda melakukan penggelapan. Bapak gimana kalau itu dilakukan? Ya nggak apa-apa, Pak. Siap, Sen. Siap. Karena saya nggak merasa bersalah dari siap. Hmm. Siap, loh. Sampai dimanapun kebenaran kita tegakkan. Hmm. Siap, Pak. Jadi Bapak memperjuangkan hak-hak Bapak. Iya, betul. Gitu. Kalau udah pengacara lain Pak, Iya. ininya, Iya, Pak. urutan materinya lain. Oh ini Betul. materinya Betul. ini, materinya ini, materinya ini. Betul. Dan Bapak udah siap memberikan kuasa, Siap, Bapak. Siap. Siap. udah memberikan kuasa siap Siap, Bapak. pada Pak Ian Huta Barat. Siap, Bapak. Siap. Status pengacara, Status pengacara. tapi punya duit dari jual alis. Jual bulu mata. Ya udah kalau gitu Pak, tinggal ditempuh aja. Siap, Bapak. Kan saya udah nunggu nih, udah seminggu udah nunggu PT Pos tapi nggak ada informasi apapun ya. Betul. Artinya nggak ada niat untuk mengundang Pak Dadang untuk bicara bersama, karena tadinya juga disampaikan pada terbuka, nanti pertemuannya juga dilakukan terbuka. Betul. Sampai hari ini tidak ada. Saya kan waktu itu janji hari Jumat, dikira akan hari Senin, sekarang udah hari Jumat lagi, udah seminggu. Ya saya kalau begitu, daripada saya dianggap hanya untuk mencari sensasional, Betul. tidak menyelesaikan masalah, maka saya minta Pak Dadang untuk menyelesaikan masalah itu sampai tuntas. Siap, Bapak. Gitu. Siap. Bersama Bapak Ian Huta Barat. Siap, Bapak. Terima kasih. Makasih, atas Bapak. Atas bantuan Bapak. pertolongannya. Pertolongan Bapak. Bapak baik. Enggak lu. Bener, Pak. Saya tadi itu baca SK-nya, makanya saya bilang mana SK-nya orang ningali wilayah teh dasarna naon kan. Waduh sia. Cek saya teh. Oh iya, di SK-nya itu adalah Penggelapan. diberhentikan karena Pak Dadang melakukan penggelapan. Wah, saya bilang Pak Dadang benar nggak ini Bapak ngaruhin penggelapan? Ya penggelapan itu masih dekat dengan korupsi. Ya penggelapan korupsi dekat, masih agak tipis-tipis, beda-beda tipis. Beti lah ya. Iya. Menimbang bahwa menurut laporan dan hal pemeriksaan tersebut saudara yang pada waktu bersangkutan bertugas sebagai kepala
KCP Majalengka Penyingkiran ini telah melakukan kelalaian berupa, bukan diduga lagi, melakukan penggelapan gaji ke-13. Harusnya penggelapan itu putusan pengadilan. Dibuktikan dulu. Penggelapannya Dan terjadi itu tidak? undang-undang mengatur. Hmm. Hal-hal seperti ini itu diatur dalam undang-undang. Hmm. Ya. Kecuali ketangkap tangan. Hmm. Nah, misalnya Pak Dadang pada saat itu memang sedang membawa uang segepok, Hmm. tertangkap oleh security, ya kan? Dan Ya. dihitung uang kas kurang. Oke. Ya. Nah itu, dan sebenarnya itu pun kalaupun terjadi harus diserahkan ke polisi, Pak. Ya tetap harus. Nah, kalau diserahkan ke polisi nanti biasanya karena orang merasa bersalah, udahlah saya emang nggak mau diproses, saya mengundurkan diri saja. Ah. Biasanya begitu kalau pegawai. Saya mundurkan diri aja daripada proses karena takut kan. Mesin Kalau lah. takut diproses hukum akhirnya mundurin diri. Kalau Pak Dadang pengen diproses hukum. Sebaliknya Pak, saya pengen Iya, pengen diproses pengen. hukum. pengen proses. Bongkar. Sudah Pak Dadang. Siap Pak Bapak. Dadang, Pak Dadang. Siap Bapak. Persiapan ya. Siap Bapak. Udah Siap. nanti dengan Pak Ian. Siap Bapak. Makasih Bapak. Ya Allah. Bapak baik Makanya banget. Pak Ian jangan sama saya. Iya, tapi Bapak baik banget. Enggak. Benar. Bapak yang baik, Bapak. Pak Ian baik, Bapak baik. Saya mah musyrik. Kata siapa? Saya saksinya Bapak, saya saksi fitnah, itu Ya, fitnah. sekarang Bapak. lagi beredar berita di mana-mana Iya, saya itu mah musyrik. fitnah. Saya nanya sama Pak Dadang, mau ditolong sama orang musyrik? Yang orang musyrik itu siapa? Ya, saya kata orang. Kata siapa? Saya saksinya. Oh, Bapak oh. orang baik, Oh. menolong orang kecil. Bapak tuh selalu menolong orang kecil. Dia takut ditolong sama orang musyrik mah, jadi pertolongannya bagi Pak Dadang menimbulkan prahara dosa. Kata siapa? Nah, Fitnah Bapak. Atau sebenarnya. ditambah lagi, mau nggak ditolong orang kafir? Agamanya kan bukan Islam, mau nggak? Itu gimana kasus Pina ya kan? Yang ditorong muslim semua, yang nolong mayoritas Kristen. Taruhlah dianggap kafir. Ah. Kadang-kadang suka nyebut kafir kan? Ada orang yang nyebut kafir ke Bapak. Nih, di Bapak ditolong sama orang musyrik dan orang kafir, mau nggak? Ya nggak apa-apa. Namanya menolong sesama manusia, Pak. Sesama manusia, nggak apa-apa. Kebaikan tuh dari mana aja datangnya, Pak. Ya kadang-kadang kan orang bilang sama yang Kristen kafir, ya kan? Sama orang kayak saya musyrik, gitu kan? Hanya gara-gara nabur bunga ke kereta, ya kan? Terus ada kereta hormat begini, rasa hormat. Itu sama dengan begini, Pak. Sama dengan ada bendera dihormat, Pak. Karena itu pusaka. Iya, iya. Pusaka itu kalau upacara militernya ada bendera. Bendera merah putih kan tiap hari dihormat. Begini. Hormat musyrik nggak? Terus kita ke kuburan. Kuburannya dibungain musyrik nggak? Atau di kasur Pak lagi pengantenan, kasurnya dibungain musyrik nggak Pak? Ya enggak, Bapak. Enggak. Jadi kalau kereta kencana dikasih bunga disebut musyrik. Kalau dikasih bangkai kayaknya nggak musyrik. Padahal itu cerita itu bukan cerita baru, sengaja dipediokan utuh upacaranya ya. Dilihat oleh banyak orang dan itu sudah bertahun-tahun ya. Menjelang pemilu baru ribut musyrik. Dan saya sudah tahu tuh siapa yang postingnya, namanya kamu juga tahu, politisi kok di Ciamis. Saya juga tahu, Pak. Ya, aktivis salah satu partai politik, nggak usah disebutin. Ya, tahu saya. Namanya juga saya tahu, ditelepon sama saya nggak diangkat-angkat. Sama saya ditelepon orangnya, nggak diangkat-angkat. Iya, Pak. Saya telepon, kamu ngapain? Katanya mau kampanye damai, tidak saling menjelekan, tidak bawa sara. Masih bawa sara. Kalau takut kalah jangan bertanding. Ya kan? Betul, Pak. Gitu. Kalau takut kalah jangan bertanding, dan bertanding itu di lapangan. Iya, betul, Pak. Jangan yang bertanding itu kita pemain. Iya. Penonton jangan ya Nah, kan? penonton jangan ikut-ikutan, nonton aja dengan baik. Karena gini loh Pak, orang yang beragama itu
itu hatinya harus lurus gitu. Ihdinas syiratal mustaqim kan, berbuatlah kebaikan pada sesama. Jadi dan kemudian kalau ingin menaikkan diri, ya bangunlah citra diri, tidak mesti menjelek-jelekan orang lain. Kalau menjelek-jelekan orang lain, menurut saya jujur aja, saya teh jadi aneh, jangan-jangan beragamanya beragama politik. Ya kan gitu. Ya seharusnya memang budaya Betul sama nggak, Bos? budaya sama Beragamanya agama itu politik nggak kan? boleh dipertentangkan. Betul, Pak. Karena dari agama mendapat kedudukan di politik. Itu padahal kedudukan di politik jangan didapat dari isu agama, didapatlah dari kebaikan pada sesama. Ya, jadi orang-orang yang mempertentangkan antara budaya dengan agama juga itu sudah saya pikir sangat. Enggak, dalam kehidupan tradisi kita gini loh Pak. Kayak gini loh, sayang sama mobil, kan mobilnya dilapin, ya Pak, disemprotin. Itu kan sayang. Saya sayang sama kereta saya, keretanya dilapin, dikasih bunga, nggak boleh diperlakukannya dengan baik. Sama dengan mancing Pak. Mancing pakai pancingan, kan pancingannya yang kojoknya tidak boleh kelangkain Pak. Bener temu, usup temu, nah usupnya disimpan. Terus orang sayang sama burung, Pak. Itu orang kalau sayang sama burung Pak, lebih sayang sama burungnya daripada sama istrinya Pak. Bener nggak Pak? Orang yang seorang istrinya nggak diperhatikan, burungnya yang diurus, makanannya harus bagus, kandangnya. Itu kalau ingin lomba Pak, ingin lomba burung, itu burungnya yang disimpan di atas kasur. Iya betul, lupa sama istri itu Pak. Itu musyrik bukan udah. Atau jarak kubur ngasih bunga, gitu kan? Betul, Pak. Ya kan, kadang-kadang kuburannya ditata sedemikian rupa, musyrik apa bukan? Ya sudahlah. Ini kan kita ini tidak boleh mengukur sesuatu yang tidak ada ukurannya, yang itu adanya di hati orang. Betul, Bapak. Udahlah, menilai manusia itu dari apa yang dilakukan aja. Ini orang manfaat nggak bagi orang lain, itu aja. Bapak ngaku beriman, tapi Tidak bermanfaat bagi orang lain. iya kan? Iya betul. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Betul. Tetangga sakit nggak ditengok, Betul. ya kan? Betul. Yang hajatan nggak datang, Iya. ada korban kebakaran nggak dibantu. Ya ngaku beriman nggak? Cuma ngomong doang. Beriman, cuman tidak beramal soleh. Iya betul. Ngaku beriman, ya kan? Tapi bapak dipecat, dituduh melakukan penggelapan, buktinya tidak ada. Iya betul. Itu perbuatan orang beriman bukan? Bukan Bapak itu. Tidak. Ya, biar nyeni ya mu, ya itu ya. Ciamis. Ternyata Pak, saya juga kenal. Nggak kenal ya udah nggak usah disebut namanya. Iya. Yang jelas yang suka posting itu adalah politisi asal mana mus? Ciamis. Namanya siapa? Ya cukup kita aja yang tahu. Tapi di Ciamis juga banyak politisi yang baik, yang tegak lurus, yang mengamalkan kebaikan pada banyak.